mujarradil ilmi. Ilmu bukan hanya ilmu. Mari kita lihat sosok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita ingin memaknai makna ulama atau ahli fikih. Orang memandang Imam Syafi'i itu ahli fikih dan usulnya. Ternyata beliau itu adalah sufi. Orang yang ahli di bidang tasawuf, walaupun tidak mengarang kitab tasawuf. Beliau bukan hanya ilmuwan, ilmu zahir, tapi terpadu dengan ilmu batin. Mari kita lihat, beliau itu adalah seorang syair pula. Ada satu kitab namanya Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab itu dirangkum semua syair-syair Imam Asy-Syafi'i. Kita ambil satu syair. Beliau mengatakan, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Beliau mengajarkan, jadilah engkau ahli fikih yang menguasai ilmu zahir, wa sufiyah, sekaligus jadi ulama sufi yang pakar di bidang tasawuf. Laisa wahida, jangan salah satunya. Fa inni wa haqqallahi iyyaka ansah. Beliau menegaskan dengan harfu takkid, sesungguhnya aku menasehati kepada engkau tentang hak Allah ini. Fadzaka qasin lam yatuq qalbuhu tuqa. Fadzaka isim isyarah ba'id yang jauh. Beliau menuturkan pakihan terlebih dahulu. Artinya, fadzalika, adapun orang yang hanya menguasai fikih tanpa tasawuf, qasin keras, lam yatuq qalbuhu tuqa, tidak akan pernah hatinya mencicipi manisnya takwa, manisnya ibadah. Kalau hanya ahli fikih, hanya ilmu zahir tanpa ilmu tasawuf, qalbunya keras, lebih keras daripada batu. Gambaran dalam Al-Quran, lam yatuq qalbuhu at-tuqa, qalbunya tidak akan mencicipi manisnya takwa, manisnya ibadah. Saat sujud tidak akan bergetar qalbunya, saat sujud tidak akan bercucuran air matanya. Di hening malam sepertiga malam dia tidak akan bangkit menyeru Tuhannya sambil berinang air matanya antara khauf dan raja, antara takut dan harap kepada Allah. Fikih tanpa bertasawuf maka sering menimbulkan problem di tengah masyarakat. Hanya hitam putih. Ini bahayanya berfikih tanpa bertasawuf. Wahadza dengan isim isyarah yang dekat. Ini maksudnya sufi ahli tasawuf tanpa berfikih. Jahulun, akan banyak bodohnya tentang syariat. Merebaknya yang mengatasnamakan ahli tasawuf dan bendera tarekat, padahal dalamnya adalah zindik. Hanya kebatinan tanpa mengabaikan ilmu, dan mengabaikan ilmu fikih. Jahulun, jadi orang yang banyak bodohnya tentang syariat Islam, tentang syariat yang mengatur kehidupan dalam alam yang zahir. Fakaifa zul jahli yasluh, bagaimana orang yang bodoh bisa memperbaiki dirinya. Inilah ungkapan syair Imam Asy-Syafi'i bagi kita semua. Maka jamaah sekalian, ini luar biasa nih PKU ini. Saya duduk tadi dengar Prof Mahmud, langsung idenya ingin saya copy paste nih buat Tasikmalaya. Sangat menginspirasi kekuatan ulama dan umaranya. Jangan kita mau dipecah-pecah karena kepentingan politik, karena kebencian dan yang lain-lainnya. Maka dalam
ilmu tasawuf itu, dulu para ulama kita belum nyuruh pulang kalau belum dapat ijazah. Guru kami Syekh Akbar Abdul Fattah itu 4 tahun menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Sarif As-Sanusi, mursyid, mujahid, mujtahid. Beliau yang bermarkas di Libya dengan tarekat Sanusiyahnya, beliau tampil membawa semua murid-muridnya ke medan perang menghadapi 3 kolonial sekaligus. Prancis ketika menjajah Aljazair, Itali menjajah Libya, Inggris menjajah Mesir. Murid-murid beliau tersebar di 3 negara, mengangkat senjata mengusir penjajah. Maka beliau mengasingkan diri di Jabal Abi Gubais, Mekah Al-Mukarramah. Syekh Abdul Fattah menimba ilmu 4 tahun. Sebelum disuruh pulang, nggak pulang. Beda dengan santri sekarang. Baru 3 tahun, 1 tahun, itu udah pingin pulang. Itu nantinya menghasilkan apa yang dikhawatirkan oleh para ulama, para kiai. Namanya nisful alim. Apa nih para ustaz? Nisful alim itu gimana? Separuh jadi alimnya. Para ulama mengatakan nisful tabib yufsidul abdan. Setengah jadi dokter, baru semester 5 udah keluar, langsung buka praktek. Yang rusak tubuh manusia, malpraktek namanya. Nah sekarang nisful alim yufsidul adyan, lebih parah lagi. Setengah jadi alim, sudah ceramah, gak berguru terus. Yang rusak agama, pemahaman rancu, distorsi. Umat rusak, agama rusak. Maka pas lihat ini undangan PKU ini bagus, jadi disiapkan katanya 6 bulan ini ya, pengkaderan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bawa copy paste ke Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Nah dulu para ulama kita, kalau lihat sejarah dari Nusantara kita, Indonesia itu dari Aceh. Syekh dulu ketika kerajaan Islam di Samudra Pasai, ada seorang mufti, Syekh Burhanuddin. Nah beliau punya guru di Samudra Pasai itu, belum memerintahkan pulang, nggak pulang kalau belum jadi alim yang kamil, alim yang sempurna, bukan nisful alim tadi. Sehingga Imam Syafi'i tadi ilmunya nafi, berkembang bahkan sampai hari kiamat, karena bukan hanya ilmu, tapi beliau adalah alim, zahid, orang yang zuhud dengan dunia. Itulah yang disebut dengan ashabul maqamati wal ahwal. Yang disebut alim yang kamil itu adalah bukan sebatas patokan ilmu, parameternya ilmu, tapi ashabul maqamati wal ahwal, orang-orang yang memiliki makom-makom. Kalau kita baca risalah Al-Qushairiyahnya Imam Al-Qushairi tentang makomat, ini yang kadang diabaikan. Makom dalam proses tahli, bagaimana qalbu kita dihiasi dengan sifat terpuji.
bil awsaf al mahmudah. Jiwa kita inilah yang menentukan pikiran dan sikap-sikap kita di tengah kehidupan. Maka kalau jiwanya, kolbunya nggak ditempa dengan ilmu tasawuf, keropos, hampa, tidak ada penghayatan keagamaan. Tadi yang dengar dari Prof. Mahmud itu kasus Ustadz proposal jadi. Kalau di Tasik ada Ustadz amplop. Kayaknya di Bekasi pun nggak ada. Ada nggak? Ada. Ada Ustadz ketukar amplopnya sama MC. Dia sudah tamak dan menghitung jauh perjalanan, dihitung sekian gitu. Pas dibuka ternyata ketukar sama amplop MC, diundang gak datang lagi. Itu namanya Ustadz amplop. Nah, Ustadz proposal juga gitu. Jangan hanya kita ini bawa proposal, tapi bawalah ide dan gagasan. Kita ini harus puas. Makanya senang Pak Profesor Mahmud ini sukses di UIN Bandung jadi level nomor 1 di Indonesia. Pas dengar ucapan sukses yang jadi ketua umumnya Pak Prof Mahmud, wah udah angin seger. Insya Allah Kabupaten Tasik, Kabupaten Bekasi, insya Allah jauh lebih maju. Karena apa? Inklusif, mampu mengkoordinasikan semua potensi yang ada. Itulah tasawuf. Bagaimana kita ini melihat semua itu sahabat yang harus dibangun kerjasama. Maka kembali kepada membedah ahli fikih juga yang sufi, di mana kolbunya itu menjadi ashabul maqamat, Pak. Makom-makom atau sifat yang terpuji itu sudah mendarah daging dan bersifat permanen dalam kolbunya. Apa sih makom-makom yang terpuji? Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairiyah hidup di abad ke-4 Hijriah. Beliau menyebutkan makom-makom yang harus dibangun dalam kolbu kita. Zuhud, Pak. Zuhud itu bukan identik dengan miskin. Nabi bersabda, izdahid bima aidinnas yuhibbaka. Kau zuhud dengan apa yang ada pada manusia, yuhibbakallah. Izhad fi dunya yuhibbakallah, izhad bima aidinnas yuhibbakan nas. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia namanya innalillahi, orang mati. Tapi zuhud itu, Pak, kolbunya nggak ada dunia, perusahaannya digenggam, tapi kolbunya tidak ada dunia. Ini luar biasa. Gak bisa zuhud tanpa riyadhah dan mujahadah. Dimana orientasinya itu bukan dunia, tapi Allah dan hari akhirat. Yarjullah wal yawmal akhir. Bayangkan kalau satu makom saja zuhud ada di kolbu kita. Tidak ada lagi Ustadz amplop, tidak ada lagi Ustadz proposal. Yang ada ide, kemudian dia mengkoordinasikan, mengkolaborasikan antara pesantren dengan PLN, pesantren dengan pemerintah, pesantren dengan perusahaan, menghadirkan program yang produktif, bukan untuk dirinya tapi untuk umat, untuk semua. Itu yang kita harapkan bersama. Rujukan kita adalah ulama salaf seperti Imam Asy-Syafi'i yang jelas ilmunya menyebar ke seantero dunia. Hari ini insya Allah sampai hari kiamat nanti. Zuhud hatinya nggak ada dunia. Bukan tidak butuh dunia, tapi zuhud itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia itu adalah media, sarana dan alat.
tidak ada di hati. Zuhud itu bukan harus fakir dan miskin. Bisa jadi tangannya menggenggam perusahaan yang banyak, menjabat jabatan yang tinggi, tapi jabatannya tidak ada di hati. Bukankah sekarang sering mengeluh orang sedang menjabat tapi takut hilang jabatannya, orang sedang makan tapi takut tidak makan? Kenapa? Hubbud dunya. Lawan dari zuhud adalah hubbud dunya. Dia menjadikan dunia sebagai tujuan dan segala-galanya. Ada satu kisah menarik ini jamaah sekalian. Di Mesir ada seorang sufi besar, namanya Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Ada muridnya yang jauh-jauh ingin berziarah kepada Syekh Abu Hasan As-Sadzili, mursyid Thariqah Sadziliyah itu. Di tengah perjalanan, Pak, di pesisir kampung ada orang yang disebut sebagai ahli ibadah. Penasaran si murid itu, ingin tahu si ahli ibadah yang terkenal di kampung itu. Dia datangi rumahnya, Pak, gubuk reot. Kesehariannya gak punya pekerjaan, hanya mancing ikan aja untuk kebutuhan dirinya. Keluarga gak punya. Itu yang disebut ahli ibadah, kata orang kampung. Ketika si murid itu menyampaikan bahwa dirinya akan pergi ke gurunya Syekh Abu Hasan As-Sadzili, si yang disebut ahli ibadah itu pingin nitip aku didoakan sama gurumu. Kenapa? Syekh Abu Hasan As-Sadzili seorang wali besar yang sangat terkenal, nitip doa. Dibawalah titipan itu oleh si murid, kemudian berjumpa dengan Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu. Takut lupa, pas ketemu langsung disampaikan tujuan doa dari orang yang dikenal sebagai ahli ibadah. Wahai Tuan Guru, aku ingin menyampaikan titipan dari seseorang yang dikenal sebagai ahli ibadah di kampung itu. Tolong untuk didoakan. Itu Syekh Abu Hasan As-Sadzili langsung angkat tangannya berdoa, dan doanya dikeraskan di hadapan si muridnya. Apa isi doanya? Ya Rob, bersihkan hatinya dari dunia. Si murid terkaget-kaget. Kenapa gurunya mendoakan orang yang sudah fakir, yang sudah miskin, bahkan disebut ahli ibadah, tapi doanya menyasar, ya Rob, bersihkan kolbunya dari dunia. Padahal dia fakir, miskin, rumahnya gubuk reot, gak mau bekerja, hanya untuk memenuhi perutnya saja dengan mancing ikan di pantai. Tapi kok doanya ke situ. Selesai, Pak. Pulanglah si murid itu, selesai hajat kepada gurunya, pulang dan ingin menyampaikan di tengah perjalanan ketemu dengan siapa? Si orang yang disebut ahli ibadah itu. Setelah ketemu, kata si ahli ibadah, gimana, sudah disampaikan? Sudah mendoakan gurumu kepada saya? Kata si murid itu, aku heran dengan guruku. Guruku mendoakanmu supaya engkau bersih hatimu dari dunia. Nangislah si ahli ibadah itu. Pulang, gurumu benar-benar memiliki ainul basirah yang tinggi, tahu isi hatiku. Emang kenapa? Udah kaget, tambah kaget lagi. Emang kenapa? Saya ini sebetulnya udah sebulan, hatiku ketika mancing ingin ditambah jangan 3 ikan itu, minta lebih 5 gitu, sampai ke bawah, sampai sholat. Jadi pas sholat Allahu Akbar, di hatinya ikan aja. Cuma minta tambahan di hati, sampai ke bawah sholat, membuat hatinya tidak khusyuk, sebab di hatinya pingin tambahan ikan dari Allah. Benar-benar gurumu itu memiliki ainul basirah,
Zuhud itu hati. Bisa jadi orang kaya atau seperti Nabi Sulaiman, dia raja tapi hatinya zuhud. Bisa jadi seperti para sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, punya perusahaan yang banyak, pergi ke Sam, pulang dari Sam bawa 1.500 ekor onta, membuat gempar penduduk Madinah. Nabi sudah wafat, terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada sahabat, apa gerangannya di kota Madinah kok ramai begini? Sahabat itu menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin, sudah datang saudagar Abdurrahman bin Auf bawa 1.500 ekor unta beserta isiannya. Itu keuntungan usahanya. Kata ummul mukminin Aisyah, aduh, aku mendengar dari Nabi. Dulu Nabi bersabda, Abdurrahman bin Auf saking kayanya masuk surganya belakangan. Bu, mau nggak masuk surga belakangan? Mau kaya apa enggak? Tapi masuk surganya belakangan. Mau apa enggak? Sahabat ini menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, Aisyah ummul mukminin mengatakan dulu Nabi bersabda bahwa engkau masuk surganya belakangan karena kaya. Itu 1.500 ekor onta dan isiannya langsung dibawa ke Baitul Mal. Kira-kira jadi belakang atau ke depan nanti masuk surganya? Ternyata Nabi itu hebat, mendidik, mentarbiah umatnya luar biasa. Sudah meninggal, masih nasihatnya masuk ke dalam hati para sahabat. 1.500 ekor unta dan isiannya, bakinya dan modalnya diberikan semuanya ke Baitul Mal. Luar biasa. Jadi orang zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, jabatan yang tinggi, tapi hati urusan tasawuf itu satu makom, Pak. Bagaimana kita menumbuhkan tahliyah, menghiasi qalbu kita bi awsaf al-mahmudah dengan sifat terpuji seperti sifat zuhud sampai jadi makom. Artinya sifat yang permanen, tidak berkurang kembali. 1, zuhud. 2, sobar. Biasa orang kalau mau mukim dari pesantren, Pak Prof, Pak Kiai, suka bingung, apa nanti kita pulang, gaji nggak ada. Nah, itu biasanya timbul muncul macam-macam godaannya. Tapi kalau kita sudah menanamkan makom yang terpuji yang kedua, sobar dalam menjalankan perintah Allah, dalam dakwah, dalam taklim, hatinya akan kuat. Sabar di dalam kalbunya sudah menjadi makom. Jangan sampai sobarnya belum jadi makom. Di majelis taklim, ibu-ibu sobar, belum selesai, belum kiai salam, nggak pulang. Tapi pulang ke rumah sabarnya luntur, monyong kayak dia mau ketubruk. Kira-kira sabarnya sudah jadi makom apa belum? Belum, sebab belum permanen di dalam qalbu kita. Bayangkan kalau kita dihiasi qalbu kita dengan zuhud, sudah Allah oriented, bukan dunia oriented. Semua aktivitasnya lillah karena Allah, bukan karena dunia. Dunia boleh digenggam, Allah berikan jabatan, boleh tinggi, tapi tidak ada di hati. Bahkan itulah amanah kepercayaan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tawakal kepada Allah itu satu makom. Tawakal itu mewakilkan urusan kita kepada Allah. Jangan kita bertawakal kepada harta, jangan bertawakal kepada usaha kita sendiri. Tawakal, tawakkalil mukminin. Bertawakal kepada Allah itu adalah makom yang harus tumbuh di dalam kalbu kita. Jadi orang yang bertawakal sudah jadi makom dalam kalbu, dia nggak takut jadi ustadz miskin. Dia tidak takut ditinggalkan oleh umatnya. Dia tidak takut dengan suatu
kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di atas tawakal itu namanya tafwid. Kalau tawakal itu mewakilkan, kalau tafwid itu menyerahkan semua urusan kepada Allah. Kita ambil dalam satu kitab namanya Al-Iqdun Nafis fi Wudubi Jawahir Tadris karangan Syekh Ahmad bin Idris. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diponis dilemparkan ke dalam api, diborgol tangan dan kakinya. Itu wajah Nabi Ibrahim tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Padahal di depannya api yang membumbung tinggi, entah berapa hari baru padam. Kenapa bisa tenang? Bahkan Jibril pun datang ingin menguji langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang, wahai Ibrahim, sudikah aku tolong? Nabi Ibrahim geleng kepala, aku nggak butuhmu. Pak, Bu, seandainya kita dalam kondisi seperti Nabi Ibrahim, datang Jibril seperti itu memberikan pertolongan, kira-kira mau apa enggak? Kata orang Sunda, dirontok. Di rumah lagi nggak punya apa-apa, datang orang yang mau nolong, seneng banget. Lihat Nabi Ibrahim, geleng kepala, aku nggak butuhmu. Detik-detik dilemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim mengatakan cukup satu kata, hasbi Allah. Cukuplah Allah, bukan hiasan bibir mengucapkan itu, tapi keluar dari hati yang tafwid, yang berserah diri kepada Allah. Bayangkan hebatnya Nabi Ibrahim, contoh uswah hasanah bagi kita, bagi para kader ulama. Kalau tafwid kita total kepada Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Segera Allah perintahkan api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, firman Allah, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, dia tenang saja, apinya dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini makom tafwid. Betapa kolbunya dihiasi dengan tafwid sehingga menjadi satu makom permanen. Tafwidnya penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penguatan kolbu kita. Min ashabil maqamat, orang-orang yang memiliki makom-makom, artinya sifat-sifat mahmudah yang terpuji dan sudah mengkristal dalam kolbunya, bersifat permanen dalam kolbunya di setiap kesempatan, di setiap kondisi. Sifat itu permanen ada, disebutlah makom, jamaknya makomat. Lalu yang kedua, ahwal. Ahwal itu ma yaridu alal qalbi min ghairi kasbin wal iktisab. Anugerah yang Allah berikan ke dalam kolbu tanpa usaha kita. Itu namanya ahwal, mufradnya halat. Kondisi kolbu apa saja? Ada khusyuk. Alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya hatinya khusyuk, tunduk, konsentrasi zikir kepada Allah? Khusyuk sampai menggetarkan kalbu, mencucurkan air mata, itu namanya mimbabil ahwa. Yang Allah datang ke dalam kalbu, anugerah yang sangat mahal. Satu adalah khusyuk, yang kedua adalah muraqabah, di mana kalbunya merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, karena salah satu nama Allah yang 99 adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Satu waktu jamaah sekalian, dulu ulama kita punya santri ingin membuktikan apakah muraqabah sudah ada di dalam kolbunya murid-muridnya. Dikumpulin semua murid-muridnya. Murid-muridku, aku tugaskan kalian bawa sebilah pisau dan 1 ekor burung. Tugasnya adalah sembelih burung itu dengan tanganmu sendiri kalau tidak ada yang lihat. Wah, menyebar itu santri. Ada yang ke gunung
gunung. Di gunung mungkin nggak ada orang. Naik ke puncak yang paling tinggi, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang lihat, potong. Apanya? Burungnya gembira sudah bisa menjalankan tugas sang guru. Ada yang pergi ke lembah sampai masuk ke gua, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, potong burungnya. Dengan gembiranya dia bangga sudah menjalankan tugas sang guru. Semua seperti itu. Tinggal cuma satu santri datang semua menghadap gurunya. Sukses, aku telah menjalankan tugasmu wahai Tuan Guru. Tinggal yang satu ke belakang ini. Wahai Tuan Guru, maafkan saya, gak bisa menjalankan tugasmu. Aku sudah pergi ke gunung yang paling tinggi, tengok kanan, tengok kiri. Memang manusia gak ada yang lihat, tapi Allah selalu melihat. Masuk ke gua yang paling dalam, tengok kanan, tengok kiri, benar gak ada orang yang lihat, tapi Allah selalu melihat. Kemanapun aku melangkah, orang gak lihat. Di tempat yang tersembunyi, tapi Allah melihat. Maafkan aku tidak bisa menjalankan tugasmu. Tersenyumlah sang guru. Dari sekian ribu santrinya, yang sukses satu dari muridnya itu. Ini luar biasa. Ternyata bukan diukur dengan rapotnya, bukan diukur dengan hafalannya, bukan sebatas itu. Ada jauh yang lebih esensial, adalah qalbunya. Itulah membuat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Inilah min ashabil maqamati wal ahwal. Mudah-mudahan ini sebagai pemakna lebih dalam lagi tentang ahli fikih, tentang makna ulama. Ternyata bukan laisa bimujarradil ilmi, bukan hanya ilmu, bukan hanya kecerdasan intelektual. Kita butuh yang lebih dalam lagi, kecerdasan spiritual. Itulah dalam ilmu tasawuf disebut min ashabil maqamati wal ahwal. Orang-orang yang memiliki makom-makom, sifat-sifat yang terpuji, yang mendarah daging, yang mengkristal dalam kalbunya, yang menjadi jiwa, sikap, arah pikirannya. Dari kalbunya yang memiliki makom-makom sekaligus ahwal, Allah datangkan karunia ke dalam batinnya, sehingga dia ajak on the track dalam menjalankan tugasnya sebagai pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat butuh dengan ulama, butuh dengan ahli-ahli fikih yang bukan sebatas patrok, bukan sebatas melek IT, tapi melek hati. Jadi ada melek IT, ada melek. Nah, jadi pemaknaan ulama, pemaknaan kadar ulama, ahli fikih bukan tentu melek IT penting, tapi ada yang lebih penting, melek hatinya. Sadar dia dapat warisan dari Nabi, bukan warisan dari Fir'aun, tapi warisan dari Nabi kita. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris dari Nabi. Di annal ulama lam yuwarisu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasu al ilma, tapi mereka hanya mewariskan cukup satu, ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Ilmu yang zahir fikih, ilmu yang batin adalah tasawuf. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai alim yang kamil, yang memadukan fikih dan tasawuf, menjadi uswah hasan di tengah-tengah masyarakat kita. Ayo kita bangkit semua bersama-sama, pemerintah, umaro, ulama, dan masyarakat mengikutinya. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Sebelum ditutup, ini permohonan dari Prof. Mahmud katanya supaya ada oleh-oleh. Ini kadar-kadar ulama siap nggak dapat oleh-oleh? Siap nggak? Yang sehari habis atau pengen yang abadi? Ya. Jadi kalau tradisi ulama itu ada namanya ijazah amah. Nah, ijazah amah itu ada wirid yang sanadnya tersambung. Kami punya wirid yang akan diijazahkan ya di pagi hari ini. Satu namanya
ambil kalimat la ilaha illallah khusus. Kalimahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu dalam kitab Abdul Sholawat, dalam kitab Jami' Karamatil Auliya. Yang menerima wirid itu adalah Syekh Ahmad Ibn Idris, muassis Thariqah Idrisiyah. Kami bersanad kepada beliau, sambung menyambung sahih muttasil. Maka oleh sebab itu, bagi yang mau mengamalkan kalimat tahlilul mahsus ini, tinggal dengan sepenuh hati mengucapkan qabiltu. Ya. Baik ya Mas sekalian. Nah, kalimatnya adalah tahlilul mahsus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa ilmullah. Nabi menyebutnya miftahu al-kana'is. Ini adalah kuncinya gudang-gudang langit dan bumi. Ya, ucapkan 3 kali, nanti ikuti sama-sama, kemudian dijajahkan. Silahkan Bapak Ibu yang akan menerima dengan segenap hati yang paling dalam, qabiltu, kami terima. Mari pejamkan kedua matanya. Mudah-mudahan ijazah Allah ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Ilmu kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, perusahaan kita berkah. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini dibaca setelah sholat 3 kali, tuntaskan sehari semalam, sempurnanya 300 kali. Kalau belum bisa 100 kali dulu. Fadilahnya sabda Nabi SAW, wala takilni ila wal wilayati ghairi bal ana kafirhu yaumil qiyamah. Dalam kitab Abdul Sholawat Jami' Karamatil Auliya, hai Ahmad Ibn Idris, sabda Nabi, barang siapa yang mengamalkan ini, akulah, jangan orang itu jangan dilemparkan kepada siapapun juga penanggung jawabnya di hari kiamat. Bal ana kafirhu yaumil qiyamah, akulah penanggung jawabnya di hari kiamat nanti. Itu salah satu keutamaan yang disebut sebagai kunci dari gudang-gudangnya langit dan bumi. Nah, sebelum diijazahkan, wajib menyampaikan sanadnya. Kami menerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah, beliau dari Syekh Ahmad Sarif As-Sanusi, beliau dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, beliau dari Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, beliau dari Syekh Ahmad Ibn Idris radhiyallahu an yang hidup di abad ke-18 yang berpusat di Maroko atau Biladul Maghrib. Maka kami sampaikan ajaztukum
أعززتكم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak bisa menjaga mata kami sendiri, kami tidak bisa menjaga mulut kami sendiri. Betapa banyak kezaliman yang diperbuat oleh panca indera kami. Ya Rabb, ampunkan dosa yang kami perbuat mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampunkan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan melahirkan dengan susah payah. Ayah yang telah menafkahi banting tulang peras keringat. Dan dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka. Justru kami sering melukai dan membebani perasaan mereka. Kami sadar di pagi hari ini, ampunkan dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, teman-teman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, jagalah hati kami, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Tumbuhkan sifat-sifat yang teruji menjadi makom dalam qalbu kami. Sifat zuhud, sabar, syukur, tawakal, ikhlas, ridho, taqwid ada dalam qalbu kami. Ya Rabb, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun berada. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Kau telah tetapkan ajal kami ketika kami ada dalam kandungan ibu 120 hari. Persiapkan kematian kami, mampukan kami membekali diri dengan takwa ibadah yang ikhlas atas nama. Jikalau datang besok ajal kematian, jadikanlah kematian kami kematian husnul khatimah. Mampukan kami di saat itu bisa mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami yang buruk, kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyyu aghnina bifadlika amman siwa. Wahai Dan yang Maha Kaya, limpahkan rezeki yang luas dan berkah bagi kami. Jangan jadikan rezeki menjadi penghalang dari ibadah kami. Jauhkan rezeki yang haram dan syubhat dari diri kami yang akan jadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami di akhirat nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahkan keluarga kami, jadikan anak cucu kami generasi yang bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur, terputus